Mendengar kabar Minahasa memiliki resiko sebagai daerah penyebar virus atau penyakit zoonotik menjadi pertanyaan bagi para netizen. Mari kita bahas selengkapnya. Berawal dari hiruk-pikuk pasar di Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu 7 Oktober 2023 sekitar pukul 8.47 WITA, bau khas rambut terbakar tercium jelas sekira 20 meter di pintu masuk belakang pasar. Hanya perlu satu tarikan nafas, sumber baunya bisa langsung diidentifikasi asalnya. Ternyata bau itu bersumber dari sebuah lapak yang berada di seberang jalan pintu masuk belakang pasar. Di lapak itu ada kelelawar yang tengah dibakar oleh perempuan parubaya memakai blower yang tenaganya bersumber dari tabung gas berukuran 3 kg. Terlihat mulut kelelawar dimasukkan potongan bambu yang sudah dipotong kecil bak tusuk sate yang hanya saja ini lebih besar. Bambu tersebut dijadikan alat untuk mempermudah wanita parubaya itu untuk membakar kelelawar. Di samping daging kelelawar terlihat ada anjing yang menunggu giliran untuk dibakar. Dan di mulut si anjing ada darah segar yang meleleh mengenai sejumlah kelelawar yang telah dibakar sebelumnya. Tak hanya anjing yang menunggu dibakar, di situ juga ada babi hutan, babi putih, tikus, kucing hingga ular. Di pembakaran itu, semua hewan ekstrim berjejer di meja panjang yang terbuat dari kayu. Ya, seperti itulah kehidupan di sebuah pasar yang menjual makanan-makanan ekstrim. Saat disinggung soal zoonosis, Tini Kondol mengaku awam dengan istilah tersebut. Namun kalau soal informasi bahwa kelelawar memiliki virus, Tini pernah mendengarnya terutama ketika virus COVID-19 sedang melanda dunia, tak terkecuali di Minahasa. Kata Tini, jika virus dari kelelawar itu menjangkit manusia, ia beranggapan dirinya kemungkinan sudah meninggal dunia sejak lama, serta tidak akan berjualan daging ekstrim termasuk kelelawar hingga puluhan tahun lamanya. Ia mengaku sering digigit kelelawar hampir setiap hari dan jari-jarinya nyaris jadi santapan kelelawar yang mengamuk. Setiap kali jualan, puluhan kilogram daging kelelawar laku terjual. Seperti yang terjadi pada Sabtu pagi itu, 70 kg kelelawar ludes dalam waktu 3 jam. Di lokasi tersebut kurang lebih terdapat 15 lapak yang menjual daging kelelawar dan bercampur dengan daging lainnya seperti babi hutan dan anjing. Dan untuk Tribuners yang penasaran, angka konsumsi daging kelelawar tinggi capai 12.000 ekor per hari, dan ternyata setiap hari diperkirakan belasan ribu ekor daging kelelawar diperjualbelikan. Konservasi kelelawar Sulawesi menyebut pada tahun 2014 hingga 2017 terdapat 10.000 hingga 12.000 ekor kelelawar yang dibeli oleh masyarakat Minahasa setiap harinya. Rinciannya adalah untuk satu pasar bisa terjual 1.000 sampai 1.200 ekor kelelawar. Jika ada 10 pasar tradisional di Sulawesi Utara, diperkirakan sekitar 10.000 hingga 12.000 ekor kelelawar yang dibeli oleh masyarakat. Paling banyak pembeli dan penjual daging kelelawar dan hewan ekstrim lainnya yakni Pasar Langowan. Di Pasar Langowan setiap harinya diperkirakan 3.000 sampai 5.000 ekor kelelawar yang bisa laku dan dibawa pulang pembeli. Angka ini bisa bertambah kalau ada perayaan besar seperti Natal dan pengucapan. Sebagai contoh, sehari sebelum pengucapan ada 15.000 ekor kelelawar yang habis terjual. Sedangkan pada hari H pengucapan ada 15.000 hingga 17.000 ekor kelelawar yang habis diburu pembeli di Pasar Langowan saja. Di balik terjadinya lonjakan penjualan dan pembelian kelelawar di pasar-pasar tradisional tersebut, ada seorang warga yang bernama Kevin, umur 32 tahun, berasal dari Tomohon, yang nongkrong di Kompleks Boulevard 2 Karangria Kota Manado, mengaku jika dalam seminggu ia tidak makan olahan daging kelelawar, ada rasa yang kurang dalam dirinya. Ia seperti mengalami perubahan suasana hati yang berubah-ubah. Jika demikian, maka ia akan mencari olahan daging kelelawar untuk dikonsumsi. Saya bisa marah-marah tidak jelas kalau tidak makan daging kelelawar dalam seminggu, ucap Kevin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.